Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Halo dok. Halo, silakan duduk ya, Bu. Ya ini dok hasil saya. Oke, baik, Bu. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dokter Naja yang bertugas pada hari ini. Ibu dengan Ibu Vera benar? Usianya 44 tahun ya, Bu? Ibu apa kabar nih, Bu? Baik dok. Oke, Ibu, di sini di hasil labnya tertera gula darah sebelum makannya 180, Bu. Ini tinggi ya, Bu. Normalnya adalah 80 sampai 130, Bu. Di sini juga tertera gula darah 2 jam setelah makannya 235. Ini lumayan tinggi ya, Bu. Normalnya itu 80 sampai 180. Gitu dok. Iya, dan kadar HbA1c-nya ini di sini tinggi juga, Bu. 8,9, normalnya itu kurang dari 7, Bu. Nah, jadi di sini karena Ibu terkena diabetes mellitus, Bu, saya akan melakukan konseling, Bu. Sebelumnya Ibu udah pernah dengar atau udah pernah baca-baca belum, Bu, mengenai diabetes mellitus itu? Bener sih penyakit gula ya dok. Iya. Nah, jadi diabetes mellitus itu kadar gula dalam darahnya itu tinggi, Bu, melebihi normal. Nah, itu bahaya juga, Bu, kalau dibiarin, kalau nggak kontrol, kalau nggak. Iya, Bu. Nah, jadi di sini saya akan melakukan konseling ya, Bu, mengenai penyakit diabetes mellitus ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti Ibu bisa mencapai target gula darahnya itu loh, Bu. Nah, tujuan dari pengelolaan diabetes ini itu yang pertama agar Ibu merasa lebih nyaman badannya, Bu, biar nggak cepat lelah. Ibu suka cepat lelah kan, Bu? Iya. Udah berapa hari gitu capek terus bawaannya. Nah, iya, Bu. Jadi tujuan konseling itu salah satunya itu, dan juga agar gula darah dalam tubuh Ibu itu mencapai target normal, dan juga agar bisa mencegah dari komplikasi diabetesnya itu, karena komplikasinya lumayan banyak ya, Bu. Ibu tahu nggak penyebab dari diabetes ini tuh apa aja gitu? Kebanyakan makan ya dok. Nah, iya, Bu, itu salah satunya. Bisa juga karena organ di dalam tubuh Ibu, dan juga bisa karena faktor pola hidup itu, Bu. Makan kebanyakan, Oh iya, keturunan juga ya. iya, jarang olahraga, dan juga bisa karena obesitas, Bu. Gimana dok, bisa sembuh nggak diabetes? Nah, jadi gini, Bu, diabetes itu selama terkontrol, selama Ibu konsisten menjaga pola hidup Ibu, dan juga rajin kontrol, itu insya Allah bisa stabil, Bu, gula darahnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke konselingnya ya, Bu. Tadi kan udah ya, Bu, mengenai diabetesnya. Sekarang saya mau tahu nih pola makan Ibu. Nah, untuk pola makannya, Ibu udah menjaga pola makan yang sehat atau belum, Bu? Belum. Oh, belum ya, Bu ya? Oh iya, Bu, jadi kalau misalnya penderita diabetes, sebenarnya kita semua yang normal juga itu harus menjaga pola makan kita, Bu. Nah, rumusnya itu 3J, Bu. Yang pertama ada jenis. Nah, untuk penderita diabetes ini yang harus dihindari itu, yang paling harus dihindari itu yang pertama gula, Bu. Termasuk semua produk yang mengandung gula. Jadi nanti Ibu hindari ya yang manis-manis gitu. Gula, terus juga jeroan, Bu, karena jeroan itu mengandung kadar lemak yang tinggi, itu bahaya juga. Nah, selain itu Ibu boleh makan apa aja asal jangan gula dan jeroan ya, Bu. Nah, jumlahnya gimana? Jumlahnya itu ditakar, Bu, sesuai kebutuhan. Misalnya Ibu mau makan mangga, nggak apa-apa asal jangan sekardus gitu, Bu, harus ditakar gitu Oh, ya, kalau Bu. mangga boleh ya? Mangga boleh, semuanya boleh asal jangan gula dan juga jeroan gitu ya. Nasi putih gimana dok? Nah, nasi putih juga boleh, tapi lebih baik Ibu pakai nasi merah, ubi gitu. Kalau mau nasi putih nggak apa-apa, asal jumlahnya porsinya itu dikurangi, Bu. Nah, jadi tadi kan jumlahnya ditakar sesuai kebutuhan. Nah, jadwal makannya itu harus 3 kali sehari, Bu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Misalnya makan pagi Ibu mau jam 7, kemudian makan siangnya jam 12, dan makan malamnya jam 7 malam gitu, Bu. Nah, terus juga bisa diselingi oleh snack, Bu. Misalnya Ibu mau makan jeruk atau roti yang enggak manis ya, Bu, tentunya. Bagusnya sih snacknya itu buah-buahan ya, Bu. Nah, kalau snacknya itu nggak boleh lebih dari jam setengah 9 malam gitu, Bu. Maksimal jam berapa? Maksimal jam setengah 9 ya, Bu. Jam setengah 9 malam. Nggak boleh lebih dari itu ya, Bu. Makan gorengan boleh nggak dok? Kalau makan gorengan itu boleh, Bu, tapi sebaiknya dihindari ya, Bu. Kalau misalnya mau
makan juga ya maksimal 1 aja, nggak usah banyak-banyak ya Bu. Nah terus tadi untuk makanannya kalau bisa ibu memilih jenis karbohidrat yang kompleks dan juga serat. Terus juga jangan makan yang gula tadi ya Bu. Terus lebih baik makannya protein nabati Bu. Protein nabati. Iya, misalnya tempe, tahu, iya Bu, kayak gitu. Ya Bu, terus karbohidratnya itu per hari 55%, kalau proteinnya 15 sampai 20%, dan kalau lemaknya itu 25 sampai 30%. Dan juga harus ditambah dengan vitamin, mineral, serat, dan dalam jumlah yang cukup ya Bu. Ibu misalnya dalam 1 piring itu isinya nasi, tapi nasinya nggak usah terlalu banyak kalau mau nasi putih ya Bu. Dan juga bisa diganti nasi merah atau ubi seperti itu ya Bu. Dan banyakin sayurannya, dan juga untuk proteinnya kan lebih baik protein nabati ya Bu. Tapi kalau misalnya mau protein hewani juga nggak apa-apa, asalkan daging itu 1 kali seminggu atau ayam 1 kali seminggu dan sisanya ikan, seperti itu Bu. Dan kalau misalnya olahraga, ibu olahraga nggak biasanya? Enggak sih, nyapu ngepel aja Bu. Nyapu ngepel aja ya Bu. Nah di sini kalau bisa dianjurkan olahraga ya Bu. Dan olahraga yang dianjurkan itu olahraga yang aerobik. Dan jangan lupa pemanasan, pendinginan. Minimal 30 menit aja Bu sehari itu harus setiap hari, nggak seminggu 3 kali. Intensitasnya 3 sampai 5 kali per minggu Bu. Tapi kalau mau setiap hari nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu sibuk, boleh sehari enggak, kemudian besoknya olahraga, terus enggak gitu. Jadi selang sehari. Nah Ibu, kalau untuk olahraganya bagaimana Bu? Ibu suka olahraga apa enggak? Nyapu ngepel aja di rumah. Nyapu ngepel aja. Nah itu olahraga kan Dok? Iya olahraga, tapi itu olahraga yang intensitas ringan ya Bu. Nah di sini kalau bisa ibu olahraga ya Bu, olahraganya aerobik Bu, yang disarankan contohnya jalan cepat gitu Bu, jogging atau berenang. Ibu bisa senam, bisa bersepeda gitu Bu. Jangan lupa pemanasan sama pendinginan. Nah ini olahraga dianjurkan minimal 30 menit aja Bu per hari, selama 3 sampai 5 kali per minggu. Nah ibu kalau misalnya sibuk bisa hari ini olahraga, besoknya enggak gitu Bu. Nah ada targetnya juga nih, heart rate-nya kan normalnya 220. Nah usia ibu kan 44 ya Bu. Jadi minimal detak jantungnya itu 176. Jadi nanti sebelum olahraga ibu diukur dulu nadinya nih. Terus dan harus mencapai targetnya tersebut 176. Itu ya Bu. Ibu cara ngukur nadinya gimana tuh? Cara ngukur nadinya gini ya Bu, diukur aja pakai tangan gitu. Terus hitung manual gitu? Iya, dihitung manual saja gitu Bu. Nah, Ibu suka cek gula darah nggak Bu? Enggak. Ibu nggak suka cek gula darah ya? Biasanya kalau cek gula darah di mana Bu? Pas MCU aja sih. Pas MCU aja ya. Nah ibu kalau bisa punya alat buat ngukur gula darah sendiri Bu di rumah. Kalau ibu mampir ke apotik bisa beli ya Bu. Karena di sini kita kan mau mencapai target normal ya Bu. Ini kan ibu ada obat ya Bu, dikasih obatnya itu metformin. Ibu sering bolong nggak Bu minum obatnya? Enggak sih Dok, setiap hari. Enggak ya, setiap hari ya. Ya kalau bisa diusahain ya Bu, jangan ada yang bolong. Karena obat itu efeknya cuma beberapa jam Bu. Contohnya metformin ini kan hanya 8 jam sesudah makan diminumnya. Kalau nggak diminum tiap hari itu efeknya bakal berkurang Bu. Dan gula darahnya ibu akan tetap tinggi. Jadi pesan saya obatnya rajin diminum ya Bu. Nah terus diabetes ini tuh gampang kena komplikasi Bu. Ada yang kena pembuluh darah kecil, sama ada yang kena pembuluh darah besar. Nah kalau kena pembuluh darah kecil itu contohnya kena mata, pandangannya kabur, bisa pendarahan atau gagal ginjal atau pendengarannya kurang. Kalau kena pembuluh darah besar itu bisa terjadi stroke, serangan jantung, kakinya menghitam. Nah tapi ibu belum sampai sini kan? Jangan sampai ya Bu, makanya dijaga ya Bu. Nah kadang juga pada orang yang mengkonsumsi obat gula itu terjadi kadar glukosa yang di bawah normal Bu. Biasanya ada yang di bawah 70 Bu. Nah kadang juga timbul keluhan lemas, terus gemetar, keringat dingin, berdebar-debar. Nah itu keadaan itu disebut hipoglikemia Bu. Nah jadi kalau misalnya ibu terjadi keadaan seperti itu, kalau misalnya ringan
ibu minum air manis. Nah tadi kan nggak boleh ya Bu, tapi pada keadaan ini itu diharuskan minum manis Bu agar gula darahnya itu naik lagi gitu. Nah tapi kalau udah keadaannya berat banget itu harus kontrol ke dokter ya Bu. Nanti ibu harus rajin kontrol ya Bu, sebulan sekali gitu Bu. Nah ntar juga tiap 3 bulan sekali kita ada pemeriksaan HbA1c Bu, buat mengetahui ini tuh berhasil apa enggak terapinya gitu Bu. Nah sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Itu aja ya Bu. Oke Bu, nanti jangan lupa kontrol lagi. Semoga ibu cepat sembuh ya Bu. Dijaga pola makannya, dijaga juga olahraganya. Jangan lupa minum obatnya terus diminum ya Bu. Semoga cepat sembuh, gula darahnya tetap normal, tetap sehat. Terima kasih ya Bu.